قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Sadaqallahul azim. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk pertama dan yang paling utama, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa terus meningkatkan pengabdian kita, meningkatkan amal ibadah kita sebagai penyokong iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah untuk menyelamatkan umat manusia, yang membawa risalah untuk memperkenalkan umat manusia dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita pada saat-saat akhir kehidupan kita di atas permukaan dunia ini. Kehidupan di dunia ini tidak ada dua, tidak ada fase yang kedua. Yang pertama dan itulah yang terakhir. Oleh karenanya hari ini kita semuanya berada pada fase kehidupan dunia yang terakhir. Oleh karena itu sebaik-baik bekal amal ibadah, amal kebajikan yang akan kita persembahkan untuk menyelamatkan kita dari azab neraka, yaitu amal ibadah dengan senantiasa terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di dalam bulan yang penuh berkah, bulan Rajab. Salah satu peristiwa penting dalam bulan Rajab ini adalah peristiwa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, wabil khusus pada umat yang beriman, yaitu dengan melaksanakan perintah salat. Para jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita, yang menyatakan bahwa salat itu wajib hukumnya. Salah satunya dalam surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Wahai anakku, perintah Luqmanul Hakim, perintah Allah Subhanahu wa taala pada Luqmanul Hakim untuk mengajari anaknya, wahai ananda, aqimus shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan laksanakanlah amar ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan hindarilah perbuatan-perbuatan mungkar. Bersabarlah atas musibah yang Allah berikan, yang menimpa dirimu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perintah yang amat mulia, yang amat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan esensi yang amat penting, tegaknya keimanan dan keislaman adalah esensi pelaksanaan ibadah salat. Tentu saja ibadah salat ini yang harus menjadi mendominasi dalam segi amal perbuatan kita. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya
salat itu, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin, wa man taraka faqad hadamadin. Barang siapa yang menegakkan salat, bermakna dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang lalai, tidak menegakkan salat, bermakna dia telah meruntuhkan agama. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, esensi penting dalam salat ini harus kita perhatikan. Salat bukan pekerjaan sambilan, bukan pekerjaan dadakan, bukan karena kita ada luang waktu maka kita melakukan salat. Salat itu adalah perintah Allah yang menjadi prioritas utama. Sesibuk apapun kita, selemah apapun kita, salat itu menjadi prioritas utama. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita sudah meyakini bahwa salat ini adalah sebuah perintah wajib dan menjadi dasar untuk melekatnya amal ibadah lainnya, tentu saja tidak ada alasan kita tidak salat. Para jamaah yang dirahmati Allah, salat, esensi salat pada dasarnya adalah sebuah benteng pertahanan bagi umat Islam yang menyatakan dirinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat ini asal-asalan, kalau salat ini kadangkala kita lakukan, kadangkala kita tidak melakukannya, bermakna benteng yang kita bina adalah benteng yang amat lemah sekali. Dan dengan kelemahan benteng inilah memungkinkan semua anasir-anasir kejahatan lainnya akan terus menguasai jiwa kita selaku orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, salat adalah berada dalam waktu yang tepat. Aqimis shalah liduluhi syamsi ila ghasaqil laili wal qur'anal fajr. Dirikanlah salat karena telah tergelincirnya waktu, telah masuk waktu, hingga terbenam matahari dan sampai menyingsingnya fajar, keluarnya fajar. Ini adalah waktu yang melekat pada pelaksanaan salat. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, ada kebiasaan-kebiasaan kita yang kadang-kadang kala berdampak kepada meringankan pelaksanaan salat. Para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah telah membagikan waktu, para ulama telah membagikan waktu-waktu fadilat, waktu yang paling utama, kemudian waktu-waktu yang juga dibenarkan untuk melakukan salat. Tapi waktu-waktu utama ini kadang-kadang kita lengah dengan kesibukan kita sehari-hari, apakah sedang mengajar, lalu waktu-waktu utama ini kita abaikan begitu saja. Ketika kita sedang dalam forum-forum seminar, waktu utama itu waktu di awal waktu, kita abaikan begitu saja. Karena ada keringanan kebolehan bagi si musalli untuk melakukan pada waktu-waktu yang lain, walaupun itu bukan waktu utama. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus konsisten dengan pelaksanaan salat. Ini pula lah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membedakan antara muslim dan non muslim adalah pada salat. Simple saja. Perbedaan yang sangat jelas sekali antara Islam dan bukan Islam, Islam dan kafir adalah pada salat. Satu waktu kita meninggalkan salat, itu sudah memberikan indikasi bahwa kita keluar dari Islam. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, salat ini menjadi perhatian penting bagi kita sekalian. Para jamaah yang dirahmati Allah, salat itu melekat dengan rukun dan syarat-syaratnya. Kadangkala kita melakukan salat merupakan tabiat kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan kita sejak baligh
hingga pada hari ini itu merupakan rutinitas, namun tanpa memperhatikan, tanpa melihat kembali esensi penting daripada substansi salat itu, sehingga salat ini merupakan kebiasaan yang tidak ada peningkatan pada kesempurnaan itu sendiri. Para jamaah yang dirahmati Allah, salat ini pula yang akan menjadikan perisai, benteng bagi seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar terhindar daripada pekerjaan maksiat lainnya, pekerjaan keji dan mungkar. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang lebih penting lagi adalah salat itu harus benar-benar merupakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus benar-benar menjadi mediasi curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kekhusyukan itu merupakan ruh dari sebuah salat. Para jamaah yang dirahmati Allah, mengapa kita kadang-kadang ketika konsentrasi ketika melaksanakan salat lalu bermacam-macam anasir-anasir yang tadi sebelumnya terlupakan pada saat kita terkonsentrasi penuh dengan salat, maka yang terlupakan tadi muncul di dalam sanubari kita. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, pada prinsipnya ketika kita telah melakukan takbiratul ihram, bermakna segala perbuatan lain itu tidak boleh ada dalam jiwa kita selain pelaksanaan salat itu sendiri. Jadi kita benar-benar mengosongkan diri kita dari keduniawian. Pada saat jiwa kita kosong, disitulah kadang-kadang kesiapan kita untuk memahami salat itu belum cukup sempurna, maka apa yang tadinya terlupakan di luar salat itu akan muncul dalam sanubari kita. Apakah itu kehilangan dompet kita, kehilangan HP kita yang tadinya kita sudah agak sedikit kelelahan mencari, ketika kita bertakbiratul ihram teringat, oh di sana saya letakkan. Ini apa maknanya? Maknanya kita telah memasuki dalam tahap konsentrasi, mengosongkan jiwa kita daripada sesuatu yang tidak dibenarkan selain salat. Pada saat kita tidak memaksimalkan substansi salat itu ketika telah takbiratul ihram, maka yang lain yang teringat tadinya, ya, yang terbawa dalam perbuatan kita belum selesai tadinya, itu terkenang kembali di dalam salat kita. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, dalam hal ini kita terus melakukan salat. Wa'bud rabbaka hatta tatmainal qulub. Beribadahlah kamu, sembahlah Allahmu sampai memberikan ketenangan dalam jiwamu. Bermakna apa? Bermakna kita terus salat, tidak perlu membatalkan salat, tetapi kita harus terus konsentrasi. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, pada dasarnya apa yang khatib alami sendiri, kita sudah cukup lama sudah melakukan salat, tapi sudahkah salat ini bisa memproteksi jiwa kita? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini kadang-kadang tidak bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita harus mengintrospeksi, mengevaluasi kembali kepada ibadah salat kita, yang itu merupakan pilar utama, ibadah yang sangat esensial dalam Islam dan merupakan penopang bagi terlaksananya, diterimanya ibadah-ibadah lainnya. Oleh karena itu kita terus mengevaluasi agar salat kita itu benar-benar memberi manfaat kepada pribadi kita, sebagai pemberi semangat dalam hidup kita, sebagai penegak pembeda antara yang muslim, antara kita sebagai muslim dengan yang kafir. Oleh karena itu, dan juga yang lebih penting lagi adalah salat itu bisa memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, tanggung jawab yang terus kita lakukan kepada anak didik kita, kepada generasi-generasi muda kita, sebagaimana yang telah dinyatakan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Luqmanul Hakim dalam surah Luqman, ya bunayya
aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Perintah ini harus senantiasa kita implementasikan. Tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya. Pendidikan dasar anaknya adalah pendidikan bagaimana anak itu bisa membiasakan diri untuk melakukan salat. Kemudian juga kita harus mendidik keluarga kita bil ma'ruf, ya. Kita harus memerintahkan apa yang baik, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita harus mendidik jiwa-jiwa yang tegar, yaitu harus sabar dengan musibah yang Allah berikan, karena musibah itu sebagai ujian kepada kita. Musibah itu juga sebagai pengukur, penguji batasan tingkat keimanan kita. Oleh karenanya ketiga aspek ini menjadi penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan saja dengan pelaksanaan ibadah salat yang konsisten, yang tepat waktu, dan juga yang memahami substansi salat itu sendiri, mampu memproteksi pribadi kita selaku orang Islam yang senantiasa terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri khatib sendiri dan juga pada jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwas samiul alim.